Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma nawwir qulubana binuril hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allahu ta'ala syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu, anak-anak serta semua pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari yang luar biasa ini, kita bisa silaturahim dalam rangka meningkatkan ibadah kita semuanya. Semoga dengan ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjalankan semua perintah Allah tersebut dengan sebaik-baiknya. Sholawat ma'asalam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ramai hadir di Masjid Raya. Sholat tarawih, Quran dibaca. Nuzul Quran pun telah tiba, kita sambut dengan sukacita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa saat ini kita sudah melaksanakan puasa lebih dari separuh bulan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau puasa kita sudah berada di separuh bulan, itu artinya kita berada dalam fase kedua di bulan Ramadan ini, yaitu wa ausatuhu maghfirah, yaitu di mana kita akan diberi ampunan oleh Allah setelah 10 yang pertama kita diberikan rahmatnya. Pada 10 yang kedua ini, selain kita akan diberi ampunan oleh Allah, juga adanya peristiwa atau kejadian dahsyat luar biasa, yaitu penurunan wahyu nuzul Quran. Nuzul artinya turun ke bawah, sedangkan makna secara lengkap nuzul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk digunakan sebagai petunjuk bagi umat Islam. Al-Quran pedoman kita, Al-Quran pembimbing kita, Al-Quran yang akan kita jadikan sebagai undang-undang dalam kehidupan kita. Al-Quran sebagai petunjuk. Sebagaimana firman Allah Quran surat Al-Maidah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Dan barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka puasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam bepergian, dia tidak puasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Pemirsa rahimakumullah, perlu kita ingat memang kisah nuzul Quran ini perlunya kita sambung kepada Allah dengan Al-Quran. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Disitulah larangan Allah, disitulah perintah Allah, disitu pula lah Allah menyebut orang-orang yang Allah benci. Disitulah Allah menyebut orang-orang yang Allah cintai, agar kita bisa memilih pengen jadi orang yang dicintai oleh Allah atau pengen jadi orang yang dibenci oleh Allah. Pengen jadi orang yang dimuliakan oleh Allah atau pengen jadi orang yang dimurkai oleh Allah. Semuanya contoh ini ada di dalam Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran melalui 3 macam. Yang pertama, turunnya Al-Quran ke Lauhil Mahfudz hanya Allah yang tahu. Termasuk apa Lauhil Mahfudz itu pun juga hanya Allah yang tahu. Yang kedua,
turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya, ke langit dunia, yaitu pada bulan Ramadan, tepatnya malam 17 Ramadan ini, Al-Quran diturunkan Allah secara serentak, utuh 30 juz. Yang ketiga, diturunkannya Al-Quran kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dalam hal ini, sedikit demi sedikit dan diawali dengan surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Selanjutnya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai tuntunan zaman itu, kebutuhannya apa, maka Al-Quran diturunkan oleh Allah sedikit demi sedikit dengan tujuan hikmah yang sangat banyak. Dan karena ada yang dituju, yaitu untuk mempermudah bagi kita untuk menjalankannya dan agar kuat untuk dihafal. Dan itu turunnya selama 23 tahun. Pemirsa rahimakumullah, dari sejarah turunnya Al-Quran tadi, yang paling penting adalah turunnya Al-Quran di hati kita masing-masing. Bagaimana kita dengan Al-Quran? Sudahkah Anda gemar membaca Al-Quran? Apalagi ini bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang apabila kita melakukan kebaikan-kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, termasuk memperbanyak membaca Al-Quran. Untuk itu, mumpung masih dalam bulan yang dilipat gandakan semua kebaikan yang kita lakukan, termasuk membaca Al-Quran. Yuk kita perbanyak membaca Al-Quran dengan sukacita, dengan hati yang lapang, sehingga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita membaca Al-Quran tapi hanya di lidah. Tidak boleh pula kita membaca Al-Quran dengan sombong, karena Al-Quran tidak akan memberi manfaat kepada kita apabila membacanya dengan sombong. Maka ketahuilah, orang yang akhlaknya Al-Quran tidak akan melakukan kedzaliman. Orang yang akhlaknya Al-Quran tidak akan menyombongkan diri. Orang yang akhlaknya Al-Quran akan baik dengan sesama. Orang yang akhlaknya Al-Quran akan gemar bersedekah. Orang yang akhlaknya Al-Quran akan santun kepada fakir miskin. Dan orang yang akhlaknya Al-Quran akan membangun kehidupan dalam kebersamaan. Semua dengan keindahan karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk sholat, untuk puasa, dan zakat. Sudahkah kita melakukan puasa, melaksanakan sholat 5 waktu, dan membayar zakat, dan sebagainya? Al-Quran harus turun di hati kita. Itulah nuzulul Quran yang hakiki. Itulah nuzulul Quran yang sebenarnya. Maka sekali lagi, di bulan suci yang penuh rahmat, di bulan suci yang penuh maghfirah ini, marilah kita benar-benar menghadirkan Al-Quran di hati kita. Marilah kita perbanyak membaca Al-Quran dengan penuh semangat mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bisa meraih fase yang ketiga di bulan Ramadan ini, yaitu pembebasan dari api neraka atau itqum minan nar. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya, semoga pertemuan kita yang singkat ini bisa menyebabkan Allah menyelamatkan kita dengan Al-Quran, merahmati kita dengan Al-Quran. Semoga Allah memudahkan Al-Quran turun di hati kita. Amin. Di hati keluarga kita, di hati para pemimpin kita, di hati saudara-saudara kita, di hati semua umat Islam. Amin. Sehingga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Al-Quran turun kepada Nabi. Amalkan Al-Quran mencapai keselamatan. Semoga Allah akan memberkati. Akhirnya, bila ada tutur kata yang salah, itu semua semata dari keterbatasan saya. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.